10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari kekongruenan dua segitiga dengan syarat sisi-sisi-sisi. Adapun materi hari ini membuktikan dua segitiga kongruen, menentukan pasangan panjang sisi bersesuaian, menentukan pasangan besar sudut bersesuaian. Membuktikan dua segitiga kongruen. Nah, dari sini kita melihat adanya dua segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau ketiga sisi sama panjang, maka kedua segitiga ini sudah pasti kongruen. Ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Contoh, kita melihat di sini adanya bangun PQRS dari gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Bagian B, tentukan pasangan sisi bersesuaian. Bagian C, tentukan pasangan sudut bersesuaian. Bagian D, panjang PQ sama dengan 7 cm, QS sama dengan 23 cm, dan RS sama dengan 20 cm. Tentukan luas dan keliling bangun PQRS. Bagian E, M sudut RQS sama dengan 30 derajat dan M sudut QSP sama dengan 25 derajat. Tentukan M sudut QPS. Nah, dari bangun ini ya, dari bangun PQRS kita melihat bahwasannya bangun PQRS ini terdiri dari dua segitiga, yaitu segitiga PQS dan segitiga RQS. Nah, kita akan meninjau apakah dua segitiga ini kongruen atau tidak. Yang pertama kita lihat pada sisi PQ. Sisi PQ dan QR memiliki lambang sama panjang, yaitu ditandai dengan satu garis. Maka PQ sama dengan QR. PQ sama dengan QR. Kemudian kita melihat panjang sisi PS dan SR. Di sini dari gambar juga diketahui kedua sisi ini sama panjang karena memiliki lambang sama panjangnya, yaitu dua garis. Jadi PS sama dengan SR. Lalu pada sisi QS, sisi QS pada segitiga PQS dan sisi QS pada segitiga QRS berimpit, menyatakan bahwa sisi QS-nya itu sama panjang. Maka QS sama dengan SQ. Nah, setelah kita mengetahui ketiga sisi dari dua segitiga ini sama panjang, maka dapat disimpulkan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Kemudian pasangan sisi bersesuaiannya adalah sisi PQ sama dengan sisi QR, sisi PS sama dengan sisi SR, sisi QS sama dengan sisi SQ. Pasangan sudut bersesuaian, yang pertama sudut P sama dengan sudut R, yang kedua sudut PQS sama dengan sudut RQS, kemudian sudut PSQ sama dengan sudut RSQ. Kemudian dari data soal ya, diketahui panjang PQ 7 cm, panjang sisi QS 23 cm, panjang RS 20 cm. Kita mau menentukan luas bangun PQRS. Luas bangun PQRS sama dengan 2 kali luas segitiga PQS, karena segitiga PQS dengan segitiga QRS ini kongruen. Kongruen itu berarti sama dan sebangun, berarti 2 kali luas segitiga PQS. Jadi kita tinjau pada segitiga PQS, panjang sisi PS sama dengan RS sama dengan 20 cm. Lalu kita akan menggunakan rumus Heron. Dalam menggunakan rumus Heron untuk menghitung luas segitiga, maka kita harus menentukan dulu semi perimeter yang dinotasikan dengan S. S sama dengan setengah kali keliling segitiga PQS. S sama dengan setengah kali PQ tambah PS tambah RS. S sama dengan setengah kali buka kurung 7 tambah 20 tambah 23 tutup kurung. S sama dengan setengah kali 50. 2 dengan 50 dapat dimatikan.
yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 50 dibagi 2 hasilnya 25. Jadi S sama dengan 25 cm. Setelah mendapatkan semi perimeter, maka kita dapat menghitung luas segitiga PQS. Luas segitiga PQS sama dengan akar kuadrat dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, sama dengan akar kuadrat dari 25 dikali 25 kurang 7 dikali 25 kurang 20 dikali 25 kurang 23. Jadi ABC ini merupakan panjang sisi segitiganya ya. Sama dengan akar 25 kali 18 kali 5 kali 2. Selanjutnya angka 25 18, kita cari faktorisasi perimanya dulu. 25 menjadi 5 pangkat 2, 18 menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Maka ini menjadi akar kuadrat dari 5 kuadrat kali 2 kali 3 kuadrat kali 5 kali 2. Kemudian pangkatnya kita selesaikan dulu. Pangkat dengan basis yang sama dapat disatukan. Maka ini menjadi akar kuadrat dari 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 pangkat 3. Yang dapat keluar dari akar hanyalah bilangan dengan atau basis dengan pangkat genap. Kalau kita perhatikan di sini ya, pangkat dari 2 adalah 2, pangkat dari 3 adalah 2, udah genap. Sedangkan pangkat dari 5 adalah 3. Jadi kita pecahkan dulu 5 pangkat 3 itu menjadi pangkat genapnya, memiliki pangkat genapnya. Maka ini dapat dipecahkan menjadi 5 pangkat 2 kali 5. Maka ini menjadi akar kuadrat dari 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5 kuadrat kali 5. Kemudian yang pangkat genap kita keluarkan dari akar. Maka ini menjadi 2 kali 3 kali 5 akar 5. Maka sama dengan 30 akar 5 cm persegi. Jadi luas segitiga PQS adalah 30 akar 5 cm persegi. Kemudian luas bangun PQRS sama dengan 2 kali luas segitiga PQS, sama dengan 2 dikali 30 akar 5 sama dengan 60 akar 5 cm persegi. Lalu untuk menentukan keliling bangun PQRS. Keliling PQRS adalah, keliling itu konsepnya adalah jumlahkan semua panjang sisinya. Berarti PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Maka keliling bangun PQRS sama dengan 7 tambah 7 tambah 20 tambah 20 sama dengan 54 cm. Selanjutnya diketahui sudut RQS adalah 30 derajat dan besar sudut PSQ adalah 25 derajat. Maka sudut PQS, besar sudut PQS sama dengan besar sudut RQS sama dengan 30 derajat karena kedua sudut ini bersesuaian. Selanjutnya untuk menentukan besar sudut QPS ya, kita perhatikan segitiga QPS. Jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka M sudut QPS tambah M sudut PQS tambah M sudut PSQ sama dengan 180 derajat. M sudut QPS tambah 30 derajat tambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. M sudut QPS tambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. M sudut QPS sama dengan 180 derajat kurang 55 derajat. M sudut QPS sama dengan 125 derajat. Jadi besar sudut QPS adalah 125 derajat. Demikianlah materi kekongruenan dua segitiga ditinjau dari sisi-sisi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.